Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Xiao, Keratua, kalian semua keluar dan mengelilingi kuil Hongmeng, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan tangan kirinya menopang langit, dan tiba-tiba, seberkas sinar ilahi kekuatan melonjak ke langit dan melesat ke tengah istana Yishen, kekosongan. Boom! Dengan suara keras, bel surgawi muncul di kehampaan, dan saat bel berbunyi, formasi yang menyelimuti istana ilahi Hongmeng segera runtuh. Alasan mengapa Tan Yun mengangkat formasi besar adalah karena dia tidak ingin Lingxia memulai formasi dan menggunakan kekuatan formasi. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Baik Tuan Muda, dengan suara hormat, Xiao Longshe segera terbang keluar dari menara di telinga Tan Yun, dan mengubah tubuhnya. Di mata semua orang, itu berubah menjadi strip tebal sepanjang 100.000 meter, raksasa itu piton ungu dan biru. Semua orang memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa itu berbeda dari ular piton. Ada tanduk 100 kaki di tengah kepalanya. Unicorn itu berwarna ungu dan berkilau dengan busur. Dan hanya memiliki satu mata ungu raksasa, seperti tatapan kematian. Ini adalah tubuh Xiao Long Snake, yaitu Dragon Snake Purple Ibis. Boom! Dalam keruntuhan kehampaan, binatang bermata ungu ular naga memancarkan nafas binatang surgawi alam abadi kelas 1, melayang ke langit dengan kecepatan tinggi, dan muncul di sisi timur istana ilahi Hongmeng. Puan haha, saya akhirnya bisa menggerakkan otot dan tulang saya hari ini, ucap kera iblis. Detik berikutnya, kera iblis pembunuh langit dengan ketinggian 10.000 meter memancarkan nafas binatang Raja Dewa kelas 8 kekosongan barat Hongmeng istana ilahi. Mengaung. Setelah raungan yang memekakkan telinga, singa Dewa Naga Emas dengan ketinggian 10.000 kaki, memancarkan nafas binatang Raja Dewa kelas 8, muncul dari langit di atas kepala Tan Yun, dan terbang ke kekosongan selatan Hongmeng istana ilahi dengan kecepatan tinggi. Nenek adalah beruang, akhirnya aku menunggu hari untuk membalaskan dendam tuanku, ucap Raja Beruang. Dengan suara omelan yang teredam, Raja Beruang Tian Luolong yang juga merupakan binatang Raja Dewa kelas 8, terbang keluar dari telinga Tan Yun, berubah menjadi raksasa, memegang sepasang palu raksasa gelap, seperti paman, terbang ke kekosongan utara istana ilahi Hongmeng. Segera setelah itu, naga iblis Moer bercakar 12 yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 7, Xiao Bai, Liger, Harimau, dan binatang suci yang juga merupakan binatang Raja Dewa tingkat 7, dan 7 klan Raja kecuali Raja Beruang Naga Tian Luo terbang satu demi satu, menara dewa terbang ke segala arah, dan ditangguhkan di sekitar istana ilahi Hongmeng. Suamiku, kita juga keluar, dengan suara yang indah, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Tantai Xianer, Si Hong Xiao, dan Gongsun Ruoxi, yang sudah menjadi dewa tingkat 9, juga terbang keluar menara para dewa terbang menuju kehampaan di sekitar istana ilahi Hongmeng. Segera setelah itu, Shen Suzhen, Sue Ziyan, Nangong Ruxue, Fang Ziqing, Murong Xixi, yang juga berada di alam Raja Dewa tingkat 9, langit di sekitar istana Dewa Hongmeng. Dalam kehampaan yang bergejolak, Zishan, Miao Qingluan yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 7, Tian Lao, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Wuxin Sangshen juga terbang keluar dari menara, kekosongan di sekitar istana ilahi Hongmeng, bersama dengan orang-orang dan binatang buas, ia menghadirkan cincin besar, mengelilingi istana ilahi Hongmeng. Tan Yun, Sister Shen dan aku akan menemanimu, dengan suara yang menyenangkan, Suanyuan Rou seorang Raja Dewa tingkat 9, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tidak, kamu dan Su Bing hanya bisa mempertahankan istana ilahi Hongmeng seperti orang lain, kata Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Suanyuan Ru dan Shen Su Bing terbang menuju kehampaan di sekitar istana ilahi Hongmeng setelah merespons. Saudaraku, aku akan pergi ke kuil ruang dan waktu, dan menabrak gerbang ke alam Dewa Xiyuan, alam Dewa Kaos, ucap Tuo Bai Yingying. Setelah transmisi suara Tuo Bai Yingying, dia terbang keluar dari menara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Hitung aku, ucap Mu Feng Tianzun tiba-tiba berdiri.
Dan aku, ucap Bai Cheng Tianzun juga berdiri, dan lelaki tua kedua melayang ke langit dengan kecepatan tinggi, tergantung di kekosongan istana ilahi Hongmeng. Pada saat ini, ekspresi Lingxia, Dewa Chaos, dan bahkan semua orang yang hadir sangat berubah, tiba-tiba keluar dengan begitu banyak kultivator sekaligus. Tuan Hongmeng, memang Dewa Lingxia yang mengkhianatimu saat itu, dan bawahan tidak pernah membunuh bawahanmu. Pada saat ini, seorang Raja Dewa 9 tingkat naik ke langit ketika dia berbicara, tergantung di depan Tan Yun, dan berlutut di udara. Begitu, Tan Yun menatap Raja Dewa tingkat 9 dan berkata, jika kamu kembali untuk menyerah dan kemudian mengikutiku untuk membunuh musuh, kamu akan menjadi pahlawan. Aku pasti akan menggunakannya kembali setelah ini, ucap Tan Yun. Raja Dewa itu dengan bersemangat berkata, baik Tuan Hongmeng. Pergi, dan pertahankan istana ilahi Hongmeng bersama dengan istriku, ucap Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah itu, Raja Dewa mengambil perintah, dia terbang ke arah kera iblis pembantai surga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tuan Agung Hongmeng, bawahan juga akan tunduk. Yang mulia, bawahan juga. Dan bawahan, ketika wajah Lingxia membiru karena marah, ada 20 Raja Dewa dan lebih dari 80 patriark kerajaan Raja Dewa yang memilih untuk menyerah. Tan Yun mengangguk. Segera, lebih dari 100 orang bubar, dan Sen Subing dan yang lainnya, semua binatang, ditangguhkan dalam kekosongan di sekitar istana ilahi Hongmeng. Alasan mengapa mereka memilih untuk mengantre pada saat ini juga merupakan perjuangan ideologis yang sengit. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun mati hari ini, tidak hanya dia akan mati, tetapi dia juga akan dieksekusi oleh para Dewa Lingxia untuk membunuh 9 klan. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk mengantre hari ini, begitu Tan Yun mengalahkan 5 dewa yang hadir, maka mereka akan dikutuk. Dalam keraguan, mereka akhirnya memutuskan untuk tunduk pada Tan Yun, tidak ada alasan lain, karena mereka menyembah Hongmeng Supreme. Mereka merasa bahwa sejak Hongmeng Supreme membalas dendam, mereka pasti memiliki tingkat kepastian tertentu. Oke, sangat bagus, Dewa tertinggi Lingxia tertawa dalam kemarahan. Kamu pengkhianat, tunggu saja 9 klan dieksekusi, ucap Dewa Lingxia. Pada saat ini, Dewa tertinggi Lingxia tahu bahwa hari ini dan Tan Yun hanya akan abadi. Jika itu masalahnya, singkirkan hubungan lama dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, kepala keluarga Simen Qin yang berada di alam manusia dan segala sesuatu, menyampaikan suara kepada Lingxia Sangshen tanpa mengungkapkan suaranya, Tuan Dewa, saya akan berpura-pura tunduk pada Tan Yun, dan kemudian aku akan menyerangnya lagi, ucap Simen Qin. Yah, transmisi suara Lingxia Sangshen setuju, ini kerja keras, jika kamu bisa melukai Tan Yun dengan serius, atau membunuhnya, kamu akan menjadi pahlawan terhebat, ucap Dewa Lingxia. Mendengar ini, Simen Qin melayang ke udara, menggantung 100 kaki di depan Tan Yun, merasa jatuh cinta dengan tulus berkata, Tuan tertinggi Hongmeng, bawahan telah lama tidak senang dengan Lingxia, dan bawahan bersedia menemani Anda dan mengikuti Anda untuk membunuh musuh, ucap Simen Qin. Rubah tua, kamu ingin bermain trik dan trik denganku, kamu masih muda, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Hati Tan Yun penuh dengan niat membunuh, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Oke, dengan bantuan Patriark Simen, itu akan menjadi yang terbaik. Ketika saya memerintah alam Dewa Hongmeng, Anda telah berkontribusi besar, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun dapat melihat bahwa Simen Qin berpura-pura menyerah adalah karena Tan Yun tahu itu setelah kematiannya, di masa lalu, 3 keluarga kuno berpartisipasi dalam pengejaran dan pembunuhan 12 dewa besar di bawah komandonya. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika Simen Qin benar-benar menyerah, Tan Yun akan mengambil kesempatan ini untuk melukai serius atau bahkan membunuhnya secara mengejutkan. Tan Yun berkata lagi, kamu kuat dan penolongku yang baik, tetaplah di sisiku dan bantu aku membunuh musuh, ucap Tan Yun. Ketika Simen Qin berada 3.000 kaki dari Tan Yun, dan hanya tersisa 30 kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam, dia bangkit di depan Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di belakang Tan Yun, dan berkata dengan senyum jahat, pergi ke neraka. Simen to Divine Spear, ucap Simen Qin. Boom! Selama runtuhnya langit, tombak tipe kematian keluar dari mulut Simen Qin. Dengan cepat menjadi raksasa setinggi ribuan kaki, dan ditembakkan ke bagian belakang leher Tan Yun.
Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Suamiku, hati-hati. Puan, hati-hati. Sen Subing dan yang lainnya serta para binatang menjadi pucat karena terkejut. Dan Dewa Lingxia, Dewa Kaos, dan yang lainnya menunjukkan sentuhan kegembiraan di mata mereka. Namun, pada saat berikutnya, apa yang terjadi membuat Dewa Lingxia dan yang lainnya benar-benar merasakan kekuatan Tan Yun. Hongmeng Bingyan, ucap Tan Yun. Pada saat Tan Yun berpikir, Hongmeng Bingyan setinggi 100.000 meter tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan kirinya, berubah menjadi gunung es biru 100.000 kaki di kehampaan, membekukan Tan Yun di dalamnya. Pada saat yang sama, Simen Qin yang berada 2000 meter di belakang Tan Yun, dan tombak ajaib yang ditembakkan ke arah Tan Yun membeku. Kecepatan tombak tajam di gunung es telah turun 10%, tetapi pengurangan 10% ini cukup untuk menghidupkan kembali Tan Yun. Tidak bagus, wajah Simen Qin berubah drastis, kekuatan besar Dewa Kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan segera, gunung es setinggi 100.000 kaki akan segera meledak. Tan Yun yang setinggi 3.000 meter tiba-tiba berbalik ke samping tanpa hambatan dari gunung es, puci, tombak tajam itu memotong luka yang mengejutkan di leher Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Pecah ke kepala keluarga, bang crash. Pada saat ini, saat Simen Qin berteriak, gunung es setinggi 100.000 kaki bergemuruh dan meledak. Simen Qin menghela nafas lega, dan tiba-tiba berteriak, Tuan Lingxia, tolong selamatkan aku, ucap Simen Qin. Namun, Tan Yun menahan sakit leher yang parah, dan tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, telapak tangan kirinya yang besar tiba-tiba berbalik menuju Simen Qin. Sebenarnya, Simen Qin tidak perlu meminta bantuan, pasangan Lingxia Sangshen dan Chaos Cao Shen telah terbang menuju Tan Yun, mencoba menyelamatkan mereka. Namun, sudah terlambat, Simen Qin sudah ditangkap oleh Tan Yun. Menghadapi Dewa Kaos dan Dewa Lingxia yang terbunuh, Tan Yun berkata dengan tegas, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Ah, tidak. Jeritan Simen Qin berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun dihancurkan secara paksa, dan tulangnya patah, bertahan hidup, embrio jiwa dimusnahkan. Formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, 11 pedang ilahi Hongmeng melesat keluar dari alisnya, dan langsung berserakan, mengelilingi seluruh Taman Yishen dengan radius 30 juta meter. Saat Tan Yun memasuki ranah Raja Dewa tingkat 9, kecepatan formasi pedang pembantaian Hongmeng yang dia atur telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk dijaga. Meskipun Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan sedang dalam perjalanan untuk membunuh Tan Yun, mereka sudah merencanakan untuk menghancurkan formasi pedang Tan Yun kapan saja, tetapi masih terlambat untuk menghentikannya. Bas! Selama kehampaan yang bergejolak, semua orang di Taman Yishen jatuh ke dalam luasnya kehampaan primordial. Pada saat ini, Dewa Tertinggi Lingxia dan Dewa Tinggi Kaos mengorbankan pedang suci mereka, membawa dua pedang yang bertahan lama, sinar pedang 10.000 kaki menebas ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Dengan keberhasilan penyebaran formas 8 pedang ilahi Hongmeng, kecepatan gerakan Tan Yun 3 kali lipat, dan dia nyaris lolos dari 2 balok pedang dari pemenggalan. Wosh! Wosh! Dewa Tertinggi Lingxia dan Dewa Tinggi Kekacauan berdiri di depan Tan Yun di udara, memegang pedang dewa. Yuchi Rufeng, Dugu Wentian, apa yang masih kamu lakukan, kata Dewa Lingxia dengan dingin. Ini dewa-dewa, Dugu Wentian dan Yuchi Rufeng yang juga dewa, dengan cepat menggantung di belakang Tan Yun. Segera, 4 dewa tertinggi melintas dan muncul di 4 arah yang berbeda, mengelilingi Tan Yun. Bahkan jika ada 4 pertempuran dan 1 pertempuran, aku tidak akan takut, ucap Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, menatap orang-orang di bawah. Dalam satu pemikiran, kekuatan tak terlihat menyelimuti semua Raja Dewa kecuali Zhan Peng dan Yang Mulia Surgawi tertinggi. Aku memberimu kemampuan untuk meninggalkan formasi pedang, kamu harus keluar sekarang, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan Sen Subing dan yang lainnya memasuki formasi pedang pembantaian Hongmeng untuk membunuh musuh sangat sederhana, Tan Yun tidak berani. Karena dia memilih 4 dewa, itu adalah pertempuran sengit. Jika Sen Subing dan yang lainnya masuk, begitu istrinya ditangkap oleh 4 pria kuat, dia akan dikendalikan oleh yang lain. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ada begitu banyak kultivator di alam Raja Dewa dan alam mulia surgawi yang tersisa dalam formasi,
dan dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka di bawah pengepungan 4 pusat kekuatan dewa yang tinggi. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka bertarung dengan Shen Subing dan yang lainnya. Alam terendah yang ada juga adalah alam Raja Dewa. Apa yang dapat dipikirkan Tan Yun, semua orang secara alami dapat memikirkannya. Selain itu, alasan mengapa Tan Yun tidak ingin Yang Mulia Surgawi tertinggi dan Zhan Peng pergi adalah karena dia harus mengurus mereka sendiri. Bersihkan dua binatang buas yang paling aku percayai di masa lalu tapi mengkhianatinya. Dewa Lingxia menatap Titan Tianzun dan yang lainnya, dan memerintahkan, pergi keluar dan bunuh semua musuh, ucap Lingxia. Titan Tianzun dan yang lainnya berkata dengan keras, bawahan patuh. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya hendak pergi, Lingxia Sangshen berkata, ingat, jaga agar Shen Subing tetap hidup, ucap Lingxia. Detik berikutnya, lebih dari 200 orang kuat, pria muncul dari formasi pedang ilahi Hongmeng. Titan Tianzun mengorbankan tongkat raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki dan meraung, kecuali Shen Subing, semua musuh lainnya akan dibunuh tanpa ampun, ucap Titan Tianzun. Pada saat yang sama, Dongfang Yusu yang tertidur di luar kota ilahi Hongmeng, mendengar desakan Tan Yun, Yusu, sekarang kita telah memulai perang, musuh istana ilahi Hongmeng bukanlah lawan kita, mereka akan mencoba melarikan diri dari gerbang kota cepat atau lambat, kamu sekarang mengambil 8 dewa untuk menjaga gerbang kota, ucap Tan Yun. Dongfang Yusu berkata melalui transmisi suara, oke. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memasuki aula ruang waktu kota ilahi Hongmeng, membunuh orang-orang yang menjaga aula ruang waktu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang alam dewa yang menuju ke alam dewa Siyuan dan alam dewa Kaos. Setelah ini, formasi teleportasi yang mengarah ke 9 alam abadi besar Hongmeng dan berbagai kota semuanya hancur. Beraninya kamu merusak susunan teleportasi. Setelah mendengar suara keras di aula ruang waktu, ratusan prajurit ilahi bergegas ke aula ruang waktu di bawah kepemimpinan seorang jenderal besar, dan berteriak pada Tuoba Yingying. Kematian, ucap Tuoba Yingying meludahkan kata, kematian, dan melepaskan napas kuat dari Raja Dewa tingkat 9, yang menyapu ratusan orang. Bang bang bang, segera, sebelum ratusan orang bisa berteriak kesakitan, mereka meledak di aura, berubah menjadi ratusan kabut darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Setelah Tuoba Yingying membunuh ratusan orang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Hongmeng Sensan dengan kecepatan tinggi untuk mendukung Shen Subing dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di Hongmeng Senfu, dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, 4 kultivator besar, Dewa Lingxia, Dewa Kaos, Yuchi Rufeng, dan Du Guentian, berdiri di udara dan mengelilingi Tan Yun di 4 arah. Dalam kekosongan di bawah, berdiri Zhan Peng, Yang Mulia Surgawi tertinggi, Li Xiyin, dan Li Ximin. Ayah, Ibu, selain pertempuran yang menentukan, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kebencian, ucap Li Xiyin menangis dengan air mata di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tan Yun menolaknya lagi dan lagi, ternyata ibunya mengkhianatinya dan menjadi kaki tangan dalam membunuhnya. Saudari, jangan menangis, ucap Li Ximin menghibur Li Xiyin dengan tangan kanannya memeluknya. Pada saat ini, kebencian Li Ximin terhadap Tan Yun hilang, karena dia dapat melihat bahwa ibunya lah yang mengkhianati Hongmeng Supreme dan Raja Dewa Ruang dan Waktu. Saudaraku, Li Xiyin menangis, aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada orang tuaku, dan aku tidak ingin melihat kecelakaan dengan Tan Yun, apa yang harus aku lakukan, ucap Li Xiyin. Aduh, Li Ximin menghela nafas. Pada saat ini, Tan Yun yang tingginya 3000 meter, memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan menatap kedua saudara dan saudari itu dan berkata, Ximin, bawa Xiyin keluar, ucap Tan Yun. Dewa Lingxia berkata, Ximin, bawa adikmu dan cepat pergi dari sini, ucap Lingxia. Li Ximin memandang Tan Yun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa, jadi dia menarik Li Xiyin yang menangis dan terbang keluar dari Hongmeng Slater Sword Array. Alasan mengapa dia bisa terbang secara alami diizinkan oleh Tan Yun. Setelah dua saudara dan saudari pergi, Tan Yun menatap Dewa Lingxia, sepasang mata raksasa meledak dengan kebencian yang mengerikan, pemberontak, hari ini saya ingin membersihkan pintu, ucap Tan Yun. Dewa Lingxia berkata dengan dingin, saya akui bahwa saya menyesal, tapi saya tidak punya jalan untuk kembali.
Guru, jangan salahkan murid karena kejam hari ini. Guru, jika saya jadi Anda, setidaknya saya akan memilih untuk membalas dendam ketika saya akan menjadi Tianzun, tidak sekarang. Anda bukan lawan kami, jadi mari kita tangkap. Selama Anda mati, saya bisa berjanji untuk tidak melakukan apapun untuk guru, ucap Lingxia. Mendengar itu, Tan Yun terbakar amarah, dan wajahnya suram dan menakutkan. Binatang buas, tidak peduli apa, kalian semua akan mati hari ini, ucap Tan Yun. Setelah patah, Tan Yun mengorbankan bunga haus darah dari tas obat mujarab, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menghancurkannya berkeping-keping. Tiba-tiba, darah di tubuh Tan Yun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%. Bas! Dalam getaran kekosongan, fitur wajah Tan Yun terdistorsi, wajahnya mengerikan, dan dia membakar jiwa Raja Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, kekuatan Tan Yun melonjak 30% lagi. Menghadapi keempat dewa itu, Tan Yun langsung ingin menjadikan dirinya yang terkuat. Dia tahu bahwa di antara empat dewa, Dugu Wentian adalah yang terlemah, dan Lingxia, Chaos, dan Yuchi Rufeng semuanya adalah karakter yang sangat sulit. Anda harus tahu bahwa Dewa Tinggi Lingxia adalah satu-satunya murid tertutup Tan Yun di masa lalu, dan Dewa Tinggi Chaos adalah murid Dewa Leluhur Chaos yang paling dihormati. Kekuatan keduanya bisa dibayangkan, namun, Tan Yun tidak akan pernah mundur. Pemberontak, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dengan wajah ganas. Ayo, ucap Tan Yun. Suamiku, ayo, ucap Lingxia. Tubuh Lingxia Sangshen dipenuhi dengan ruang dan waktu. Kekuatan para dewa, memegang pedang ilahi, melakukan 10.000 ilmu pedang dari kehampaan. Tiba-tiba, di kehampaan Hongmeng, puluhan ribu dewa Lingxia muncul, membawa 10.000 pedang, merobek langit, menghadap ke langit, menyerang Tan Yun. Seni pedang kekacauan ilahi, ucap Dewa Kaos. Dewa Kaos segera melakukan keterampilan unik Dewa Leluhur Kaos, dan kekuatan kekacauan melonjak keluar dari tubuhnya, seperti hantu, membunuh Tan Yun. 9 pedang Dugu Dewa Penghancur, ucap Dugu Wentian. Tembakan pertama Dugu Wentian adalah teknik menekan klan. Dia memegang pedang suci dan melepaskan cahaya pedang dengan panjang 10.000 kaki. Setiap cahaya pedang mengandung arti kesepian dan kehancuran, dan penuh dengan nafas membunuh. Teknik kapak ilahi Yuchi, ucap Yuchi Rufeng. Yuchi duduk bersila di langit Hongmeng seperti angin. Segera, 360 kapak ilahi muncul dari langit di atas kepalanya. Cahaya kapak bersinar, ucap Yuchi Rufeng. Yuchi Rufeng menari lintasan misterius dengan lengan dari dadanya, dan kemudian tangannya tiba-tiba menopang langit. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Ketika 360 kapak ilahi yang tergantung di atas kepalanya bergerak dalam lintasan misterius, satu demi satu balok kapak besar, dengan kekosongan yang runtuh, menebas ke arah Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, sinar pedang dan sinar kapak yang dilepaskan oleh empat dewa besar menyerang Tan Yun dari segala arah, menyebabkan kekosongan primordial di seluruh formasi pedang runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi lubang raksasa di ruang gelap gulita. Pada saat ini, Zhan Peng dan Yang Mulia Surgawi tidak bergerak. Keduanya menunggu, dan mereka akan bergerak lagi ketika Tan Yun terluka parah. Keduanya tahu bahwa jika mereka menembak Tan Yun sekarang, itu tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang tingginya 3.000 meter, melakukan langkah ilahi Hongmeng, berpindah-pindah antara cahaya pedang dan cahaya kapak dengan kecepatan ekstrim, dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menari pedang ilahi Hongmeng ke memblokir. Bang bang bang, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan setiap kali dia memblokir, ada kejutan keras dari mulut harimau di tangan kanannya, dan mulut harimau itu pecah dan darah berhamburan ke dalam kehampaan. Armor Dewa Abadi, ucap Tan Yun mengeluarkan raungan keras. Setelah Eternal God Armor berubah dari permukaan tubuhnya, Tan Yun membiarkan semua cahaya pedang dan cahaya kapak menghantamnya terus-menerus. Dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, mengandalkan pertahanan yang kuat dari Eternal Divine Armor, untuk berurusan dengan Dugu Wentian terlemah terlebih dahulu. Bang bang bang, dengan cahaya pedang dan cahaya kapak, menebas dan menghancurkan tubuh Tan Yun merasakan ledakan kekuatan yang kuat yang menembus dewa-dewa kuno dan dewa-dewa Hongmeng dan mencapai tubuhnya, dan organ-organ internalnya diserang untuk memukul dengan keras. Puff! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya sedikit memucat.
Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh di dalam baju besi itu benar-benar hancur. Sungguh baju besi dewa yang kuat, dia tidak mati, mata dari 4 dewa menyusut, dan mereka melihat bahwa baju besi dewa kuno di tubuh Tan Yun sangat tidak biasa. Mati, Tan Yun berkata dengan senyum muram, bukan aku, tapi kamu yang mati, ucap Tan Yun. Bang bang bang, tubuh Tan Yun meletus dengan kekuatan Raja Surgawi Hongmeng. Cahaya pedang dan kapak cahaya hancur berkeping-keping, pecah dari pengepungan, dan bergegas menuju Dugu Wentian. Hongmeng Supreme, kamu sudah terluka, dan pemilik keluarga takut kamu akan gagal, ucap Dugu Wentian. Dugu Wentian tidak melarikan diri, bukan karena dia tidak ingin melarikan diri, tetapi sekarang Tan Yun membakar jiwa Hongmeng Raja Dewa, menelan bunga yang haus darah, dan menambahkan dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, kecepatannya akan 3 kali lipat, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya satu pertempuran, kekuatan supernatural tertinggi dari 9 pedang dewa penghancur Dugu. 9 pedang dewa penghancur, ucap Dugu Wentian. Saat berikutnya, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom! Dengan suara keras, 9 Dugu Wentian muncul dari langit di atas kepala Tan Yun. Segera setelah itu, 9 Dugu Wentian tumpang tindih dengan kecepatan ekstrim, dan 9 balok pedang bergabung menjadi satu. Seni pedang dewa pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menggunakan seni pedang, napas Tan Yun tiba-tiba meroket, menembus Raja Dewa tingkat 9 dengan kecepatan tinggi, dan memasuki alam abadi tingkat pertama. Dalam sekejap, melalui alam abadi tingkat ke-9, nafas-nafas orang kuat sebanding dengan alam manusia. 5 elemen hancurkan, ucap Tan Yun. Di tubuh Tan Yun yang seperti gunung, kekuatan Raja Dewa dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen dengan liar mengalir ke pedang ilahi Hongmeng di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan mengayunkan 5 pedang dari langit dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari cahaya pedang, logam, kayu, air, api, dan bumi, melesat keluar dari pedang ilahi Hongmeng, bergabung menjadi satu dari kehampaan, dan memadatkan 5 elemen yang menghancurkan 80.000 kaki cahaya pedang, melonjak ke langit, menghadap 100.000 kaki cahaya yang menebas. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.